Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarsih. Saya dari SD Negeri Selomanik, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka HUT PGRI yang ke-76 dan Hari Guru tahun 2021, saya mengikuti lomba penyusunan best practice ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan best practice saya yang berjudul pemanfaatan Google Meet dengan aplikasi PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran daring masa darurat COVID-19 pada siswa kelas 6 SD Negeri Selomanik tahun pelajaran 2021-2022. Bab yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Mengapa saya memilih judul ini? Tentu saja karena ini sesuai dengan pengalaman saya sebagai guru kelas 6, di mana saya harus mengajar dengan sistem online atau daring di masa pandemi ini. Pembelajaran dengan sistem daring atau online ini disebabkan karena adanya sebuah musibah, yaitu pandemi COVID-19. Jadi, munculnya COVID-19 ini mengganggu seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, yaitu dunia pendidikan. Sejak awal tahun 2020, yaitu sekitar bulan Maret, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berada di rumah. Demikian juga dengan proses belajar mengajar. Sejak saat itu, pembelajaran dilakukan dari rumah dengan media WhatsApp, kemudian Google Meet, dan media lain yang tentu saja berbasis online. Pembelajaran daring ini membuat prestasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Selomanik tahun ajaran 2021-2022 menjadi menurun. Mereka juga tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Untuk mengatasi hal tersebut, guru harus menggunakan sebuah media pembelajaran yang tepat dan tentu saja yang menarik. Salah satunya adalah dengan menggunakan Google Meet melalui aplikasi PowerPoint. Adapun rumusan masalah best practice kali ini adalah apakah pemanfaatan Google Meet dengan aplikasi PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran daring masa darurat COVID-19 pada siswa kelas 6 SD Negeri Selomanik tahun pelajaran 2021-2022. Adapun tujuan dari best practice ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dalam masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 6 SD Negeri Selomanik tahun pelajaran 2021-2022. Sedangkan manfaat dari best practice ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Jadi secara teori, pemanfaatan Google Meet dengan aplikasi PowerPoint ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif tentang cara membuat pelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah manfaat bagi siswa. Dengan penulisan best practice ini, diharapkan siswa lebih termotivasi untuk belajar
dan siswa juga sadar bahwa belajar itu penting. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat bagi guru. Dengan penulisan best practice ini diharapkan guru dapat meningkatkan profesionalnya dalam bekerja dan juga dapat meningkatkan peran guru sebagai pendidik. Kemudian manfaat yang terakhir adalah manfaat bagi sekolah. Dengan penulisan best practice ini diharapkan mampu menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi siswa dalam melakukan pembelajaran, baik secara tatap muka, kemudian luring, daring, dan memberikan informasi kepada sekolah untuk mengambil sebuah kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Bab selanjutnya yaitu bab 2 yang berisi tentang kajian pustaka. Yang pertama adalah Google Meet. Menurut Dava Altov dalam artikelnya, Google Meet adalah sebuah aplikasi dari Google yang menyediakan layanan komunikasi video atau conference yang dapat digunakan untuk meeting atau bertatap muka secara online. Sedangkan menurut Yuhron Nilakanda dalam artikelnya, Google Meet mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah user interface yang menarik. Kemudian yang kedua, Google Meet juga dapat mengundang peserta rapat yang cukup banyak. Manfaat yang ketiga dapat terintegrasi dengan Google Calendar. Dan manfaat yang terakhir adalah dapat diakses di semua platform. Berikut telah saya buatkan video cara penggunaan Google Meet melalui laptop. Sebelum menggunakan Google Meet, pastikan Anda memiliki akun Gmail. Buka browser Google Chrome, kemudian cari Google Meet pada kolom pencarian. Klik Google Meet. Kemudian klik Start Meeting atau buat rapat baru. Pilih mulai rapat instan apabila guru akan segera melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Apabila sudah masuk di Google Meet, pastikan mikrofon dan kamera sudah aktif. Copy link yang sudah ada, kemudian bagikan link kepada anak melalui grup WA. Pastikan anak sudah mempunyai aplikasi Google Meet. Setelah link dibagikan, maka anak sudah dapat bergabung pada pembelajaran. Pastikan untuk menerima setiap permintaan bergabung. Apabila seluruh siswa sudah bergabung, maka guru sudah bisa memulai pembelajaran dengan share screen. Klik presentasikan sekarang, kemudian pilih jendela dan pilih jendela yang berisi PPT materi. Terakhir, klik share dan guru siap melaksanakan pembelajaran. Demikian tadi sebuah video yang menayangkan cara penggunaan Google Meet melalui laptop. Kemudian yang selanjutnya, cara menggunakan Google Meet melalui handphone atau Android. Caranya mudah, kita tinggal download aplikasi Google Meet di Android, kemudian lakukan proses sign up atau sign in. Setelah itu kita lakukan pilihan meeting dan yang terakhir adalah menambah partisipan. Yang selanjutnya adalah PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu program aplikasi yang berasal dari Microsoft
yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi, baik untuk melakukan sebuah rapat maupun perencanaan kegiatan, termasuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah, menurut Mardi dan kawan-kawan. Penggunaan warna dalam slide PowerPoint membuat siswa menjadi tertarik, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Artinya apa? Penggunaan PowerPoint itu akan membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil belajar. Menurut Gagner, hasil belajar itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah informasi verbal atau verbal information. Verbal information itu merupakan kemampuan yang memuat siswa untuk memberikan tanggapan khusus terhadap stimulus yang relatif khusus. Kemudian yang kedua adalah keterampilan intelektual. Yang ketiga adalah strategi kognitif. Kemudian yang keempat adalah sikap atau attitude. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keterampilan motorik. Yang selanjutnya adalah pembelajaran daring atau e-learning. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran menurut Michael. Adapun manfaat e-learning adalah yang pertama bersifat fleksibel, di mana kita bebas memilih tempat dan waktu untuk mengaksesnya. Yang kedua, manfaat e-learning adalah belajar mandiri, di mana e-learning ini memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk memegang kendali terhadap keberhasilan belajarnya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah efisiensi biaya. Kemudian ada beberapa kelebihan dari e-learning. Yang pertama adalah lebih mudah diserap. Kemudian pembelajaran e-learning ini jauh lebih ringkas dan efektif. Dan yang terakhir, pembelajaran e-learning ini tersedia selama 24 jam. Yang selanjutnya kita sudah sampai pada bab 3, yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah strategi pemecahan masalah, dan yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah itu sendiri ada 2 langkah. Yang pertama adalah kesepakatan kelas, dan yang kedua adalah pemanfaatan Google Meet dengan aplikasi PowerPoint. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu merupakan kesepakatan yang diterapkan sebelum mulai pembelajaran. Nah, kesempatan kelas itu dibahas dalam WhatsApp group karena pembelajaran dilakukan secara daring maupun luring. Kemudian pemanfaatan Google Meet. Langkah yang pertama adalah guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian guru juga membuat media pembelajaran berupa PowerPoint. Selanjutnya guru menyuruh siswa untuk mendownload Google Meet di HP masing-masing. Setelah semuanya mendownload, kemudian guru membuat rapat baru dan menyuruh siswa untuk bergabung. Setelah semua bergabung, guru share screen materi dengan media PPT yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah siswa mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita sudah sampai pada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kesepakatan kelas 6 SD Negeri Selomanik.
Kesepakatan yang pertama adalah pembelajaran dilaksanakan secara daring atau luring. Kemudian, jika ada hal-hal yang sekiranya tidak jelas, maka diskusi melalui WA Group. Jika tugas sudah selesai dikerjakan, maka tugas dikumpulkan secara luring dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Siswa juga bersepakat untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian siswa juga menghargai teman dan guru, dan yang terakhir adalah tetap menjaga 3M. Nah, dengan kesepakatan kelas ini, siswa sekaligus belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat sendiri. Berikut merupakan presentasi peningkatan hasil belajar siswa kelas 6. Di dalam diagram ini terdapat dua warna, warna orange dan warna biru. Warna orange adalah hasil belajar bahasa Indonesia sebelum menggunakan Google Meet, di mana nilai rata-rata adalah 39,67, sedangkan setelah menggunakan Google Meet, hasil belajar bahasa Indonesia meningkat, yang semula hanya 39,67 meningkat cukup drastis menjadi 80,33. Kemudian yang warna biru adalah hasil belajar IPA sebelum menggunakan Google Meet, nilai rata-rata adalah 42,66 dan setelah menggunakan Google Meet, hasil belajar IPA meningkat drastis yaitu menjadi 84,66. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pemanfaatan Google Meet dengan aplikasi PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran daring masa darurat COVID-19 pada siswa kelas 6 SD Negeri Selomanik tahun pelajaran 2021-2022. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar yang diperoleh siswa. Dari 15 siswa yang semula hanya 20% saja atau sekitar 3 siswa yang nilainya mencapai KKM, kemudian 13,33% atau 2 siswa nilainya yang sama dengan KKM, dan 66,67% atau 10 siswa yang nilainya di bawah KKM setelah menggunakan Google Meet, hasil belajar yang diperoleh seluruh siswa meningkat di atas nilai KKM. Selain hal di atas, pembelajaran daring dengan Google Meet melalui aplikasi PowerPoint sudah sangat baik karena ada interaksi yang intens antara guru dan peserta didik, sehingga selain penyampaian materi yang efektif, guru juga bisa membangun karakter peserta didik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.